Begitu mereka berdoa, langsung datang awan menutupi. Orang Jemalah Amal ini bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, doanya makbul. Doakan yang di pesejuk tadi duduk semua di parlemen insyaallah. Amin. Soalnya saya ikut tadi ngasih menyuapkan. Kalau sampai nggak duduk saya yang kena. Amin. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, panjangkan jilbabnya, panjangkan bajunya, panjangkan hijabnya, tutup aurat. Berapi-api Ustaz Somad ceramah. Begitu naik pesawat, ketemu sama pramugari nggak berjilbab. Padahal kita udah nunduk nih, nunduk naik pesawat, takut ketemu. Langsung ditanya, kursinya nomor berapa? Mau ditengok berdosa, nggak ditengok dia udah nggak enak juga, nggak ditengok kan? Ditengok. Apakah bisa Ustaz Somad menyuruh perempuan yang ada di pesawat itu pakai jilbab? Nggak bisa. Tapi dengan undang-undang, dengan perda, dengan anggota parlemen, semua perempuan yang ada di bumi Nangro Aceh Darussalam pakai hijab, pakai jilbab. Bisa atau tidak? Bisa. Dari Jakarta tadi, pramugarinya nggak pakai jilbab. Begitu pas mau turun tadi, langsung hijrah semua. Namanya hijrah muaqqatah. Hijrah untuk waktu terbatas sesingkat-singkatnya. Paling tidak selama di bumi Nangro Aceh Darussalam dia menutup aurat. Yang mempunyai istilah hijrah muaqqatah itu Tengku Fadil Rahmi DPD kita. Tadi saya bilang, loh kok tiba-tiba mereka hijrah Tengku? Iya, itu namanya hijrah muaqqatah, limited edition. Hanya selama di bumi Nangro Aceh Darussalam. Siapapun perempuan, walaupun dia tidak berkerudung, walaupun tidak baju panjang, walaupun tidak pakai jilbab, kalau dia mati di bumi ini, insya Allah masuk surga. Kenapa? Matinya dalam keadaan menutup aurat, matinya dalam keadaan selamat dari riba, matinya dalam keadaan selamat dari narkoba. Tapi kami ini udah tua-tua guys. Abdul Somad ini masa lalu. Kami ini semuanya di masa lalu. Kami ini sudah tua-tua. Yang masa depan itu aku dan kamu. Jadi saya sekarang sedang melihat masa depan Nangro Aceh Darussalam. Kalau mau melihat Aceh, kalau mau melihat Sumatera, kalau mau melihat Indonesia tahun 2053, maka lihatlah santri-santri Jemalah Amal. Di tengah kesibukannya dari Jakarta hadir multaqa Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz, dan tadi pagi saya dapat video beliau membaca kitab tasawuf. Padahal capek, lelah, hari ini hadir bersama kita Mudir Abi Zahrul dari Mudi Mesra. Mudah-mudahan Abi Zahrul sehat badan, panjang umur. Beliau luar biasa kalau masalah silaturahim ini. Jadi ini salah satu bentuk silaturahim. Man ahabba ayyubusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, maka hendaklah sering-sering menyambung tali. Alhamdulillah. Di tempat lain pas saya tanya begitu, maka sering-seringlah menyambung tali tarik tambang. Sudah rusak semuanya sudah. Pesantren Ma'had Jemalah Amal di sini menggabungkan antara budaya dengan Islam tidak hilang. Orang menyangka kalau dia sudah Islam budayanya hilang. Orang menyangka kalau dia berbudaya Islamnya hilang. Di sini dua-duanya ada. Jemalah dari bahasa Aceh, amal dari bahasa Arab. Apa maknanya? Kombinasi antara adat istiadat dan agama sejalan, itu ada di Jemalah Amal. Bangunannya, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak yang mau saya.
bangunannya modern, cantik, bagus, tapi rumah Aceh tetap terjaga, terpelihara. Dua-dua dijaga. Doanya ada, bahasa Arabnya ada, zikirnya ada, tapi pesejuknya tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan pesejuk ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, dia belum melihat wama adraka ma pesejuk. Jadi orang-orang yang menentang pesejuk, dia belum nengok apa pesejuk itu. Setelah disuapkan pulut itu ke mulutnya, halal gitu dia. Pesejuk itu adalah saya pertama kali datang ke Aceh tahun 2017 dibawa Tengku Fadil Rahmi. Tak tahu saya pesejuk, tiba-tiba duduk dikasih makan. Alhamdulillah, saya sangka yang nyuap 20 orang. Habis itu tak selera makan lagi. Kenyang. Barokah. Ketua tim Ustadz Abdul Somad itu namanya Ustadz Nazar LC, kakak kelas saya, senior saya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan sampai barokah kita semua, insya Allah. Amin. Ini silaturahim ini mesti sering-sering silaturahim. Jangan sampai silaturahim kita rusak hanya gara-gara grup WhatsApp. Sudah tidak ada ketemu, tidak ada tatap muka, tidak ada berjumpa, tidak ada salam. Kalau jumpa sama orang, la salam wala kalam. Duduk di airport yang sama, di kursi yang sama, naik pesawat yang sama, akan pergi ke kota Banda Aceh yang sama, tapi tidak mau tahu sama orang. Semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang pingsan satu di sebelah, bukannya ditolong, dipoto. Langsung update status, kesian. Tapi di Jemalah Amal kita masih bertemu, bertatap muka. Saudara-saudaraku yang tidak dapat tempat duduk, kalian jangan bersedih hati, karena saya pun berdiri juga. Antara saya yang berdiri di atas pentas, kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Jemalah Amal dikasih karpet merah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada orang mengatakan Indonesia, Bumi Nangro Aceh Darussalam tanah yang subur, percaya atau tidak? Bukan cuman tanahnya yang subur, di atas semen bisa ditanamnya tanam-tanaman. Luar biasa, Masya Allah. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, duduk di parlemen bisa, berangkat sampai ke Mesir bisa, menanam di atas semen bisa, masuk fakultas pertanian bisa. Anda ingin anak Anda sukses, daftarkan segera ke Jemalah Amal. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas sebelum tanggal berikut ini. Anak Anda yang paling pintar, anak Anda yang paling cerdas, daftarkan segera. Anak Anda yang bodoh, masukkan ke laut. Ini sekarang banyak orang ketika anaknya ditanya, anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Anak kamu di mana? SMK. Anak kamu di mana? Di mana anaknya? Pesantren. Kenapa tidak pede menyebut pesantren? Burung-burung pun ingin mendapatkan berkah. Mudah-mudahan burung itu tidak buang air kecil dari atas. Kenapa malu punya anak di pesantren? Bapak Ibu wali murid bangga tidak punya anak di pesantren Jemalah Amal? Bangga. Apa yang mau dibanggakan? Belajar di SMP, pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Di Jemalah Amal ada belajar fisika, ada belajar kimia, ada belajar matematika, ada belajar bahasa Inggris. Sekarang balik tanya ke anak SMP, ada kalian belajar nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, tajwid, arud qawafi,
hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, mana paten? Kira-kira anak-anak Jemalah Amal yang sehat-sehat ini, Pak Babinsa, bisa tak masuk tentara, Pak Babinsa? Siap? Serius nih Pak Babinsa? Pak Babinsa sudah menjamin siap lulus. Kenapa? Karena anak-anak pesantren jujur, adil, amanah. Karena anak-anak pesantren bisa hidup mandiri. Coba kalau di rumah, pagi bangun ya anak, bangun ya. Coba di pesantren, tengoklah anak-anak yang luar biasa. Cuman saya agak heran ngelihat santri Jemalah Amal ini. Kalau kami dulu di pesantren, asal ada ceramah semuanya berat kali mau nengok ustaz itu, kadang bercabang 3 dia di depan. Di Jemalah Amal, dari tadi mata saya tajam melihat mereka tegak berdiri. Ini mohon maaf, ini dipaksa tengku. Tidak, ini menunjukkan makanannya sehat. Ini luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Berapa santrinya sekarang? Kalau dihitung total sekitar 10.000 Pak Ustadz. Santrinya 10.000, ayahnya 20.000, emaknya 20.000. Ada pula emaknya yang 25.000. Ibu udah mulai senyum, tapi senyumnya agak pahit sedikit. Belum lagi tetangganya 35.000, belum lagi sepupunya 45.000. Ini bukan main-main. Ini sudah mau dekat pileg. Berapa TPS ini? Inilah makanya saya tadi mau diajak waktu diminta kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, dipersilakan ke depan untuk pesejuk. PD saya maju ke depan. Kenapa? Karena saya tahu ada 50.000 suara. Coba tadi waktu tanya Tengku, berapa santri kita? Ya ada sekitar 100 orang lah Pak Ustaz. Langsung saya diminta, Ustaz tolong pesejuk. Aduh, saya nggak enak badan pula nanti. Di pesantren ini ada suara, maka pakailah suara itu untuk mendudukkan orang-orang yang baik, supaya lahirlah kanun-kanun yang baik, sehingga negeri ini menjadi baik. Kalau belum bisa menolong dengan harta, maka doakan di tengah malam. Adik-adik siap mendoakan? Doa kalian makbul karena kalian mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini sama kita ada Bapak Babin Kamtipmas. Ustaz Somad ceramah sampai jam berapa? Sampai turun hujan. Yang mau jadi polisi angkat tangan. Angkatlah agak 2-3 orang, supaya jangan malu Pak Babin Kamtipmas. Banyak Pak Babinsa, banyak Pak Babin Kamtipmas. Sudah turun, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Bayangkan kalau anak pesantren ini jadi polisi, maka Ustadz Abdul Somad kemana-mana akan dikawal oleh polisi santri. Siapa yang berani mengejek, membuli Ustadz Abdul Somad? Hari ini saya dikawal oleh Bapak Babinsa Babin Kamtipmas. Inilah salah satu polisi tentara yang masuk surga duluan. Yang lain-lain masuk juga, cuma agak lama sedikit. Amin. Lebih 40 orang, lebih 400 orang mendoakan, menembus pintu-pintu langit. Sedangkan meminta awan doa habis mereka terkabul, apalagi memintakan masuk ke dalam surga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Anak ibu, Ustaz kalau nunjuk ibu janganlah pakai tangan kiri. Anak ibu, Ustaz kalau bicara sama ibu-ibu janganlah suaranya keras. Anak ibu dirusak oleh game online, dirusak oleh judi online, dirusak oleh bini online, dirusak oleh pinjol, dirusak oleh PlayStation, dirusak oleh aliran sesat.
dirusak oleh handphone, dirusak oleh gadget, dirusak oleh Instagram, miligram, telegram, kilogram. Siapa yang bisa menjaga anaknya? Tidak ada yang bisa menjaga anaknya. Betul Pak Ustaz. Jangankan anak, suami saya udah rusak Pak Ustaz. Yang bisa menjaga kalian adalah tinggal satu lagi benteng kita, daya jemalah amal. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz sebentar-bentar sebut jemalah amal, sebut? Itu saya atur, dia setiap 10 menit sekali saya sebut. Iklan itu memang begitu dia. 10 menit jemalah amal, 5 menit anggota dewan. Nah gitu lah saya atur. Siapa yang mengatakan bisa menjaga anaknya, saya bisa mendidik anak saya, bohong. Kenapa Ustaz tahu? Saya nggak bisa. Keponakan saya, anak adik saya mesti masuk daya, masuk. Anak saya mesti. Kenapa? Karena saya tidak sanggup. Saya ini suara aja kalau ceramah berapi-api, hati saya lembut, Beb. Lembut. Saya kalau nengok anak saya, keponakan saya main handphone, nggak berani saya melarang.